Pak Ridwan, Anda mengatakan kasus di Bengkulu, Yuyun itu sebagai teguran. Ya. Mengapa itu? Jadi memang ini adalah kita melihat kasus Yuyun tentunya terlebih dahulu tentunya kita prihatin yang dalam. Dengan kondisi yang terjadi, pemerkosaan dengan anak-anak kampung di sana. Yang jadi akar persoalan tentunya ini adalah kemiskinan sarana dan prasarana. Tentunya mereka sarana pendidikan itu sangat minim, pelayanan kesehatan juga sangat minim, sarana transportasi juga sangat minim, sehingga pelayanan-pelayanan publik khususnya mengenai pelayanan-pelayanan dasar tentunya, apalagi pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat, tentunya itu sangat minim sekali. Contoh saja misal kita melihat untuk mengenai pendidikan, guru tidak betah tinggal di sana. Kemudian juga untuk akses pelayanan kesehatan, petugas kesehatan juga tidak betah tinggal di sana. Itu karena sarana prasarananya sangat sulit. Nggak betah karena medannya sangat sulit, jadi sarana prasarana, jadi infrastrukturnya sangat terbatas. Dan ini juga tentunya menjadi PR kita. Ini adalah akumulasi dari perjalanan kemiskinan yang sangat panjang, sehingga tentunya ini sudah terjadi kira-kira lebih dari 15 sampai 10 tahun yang lalu, dan sekaranglah baru kelihatan hasilnya, yaitu adalah hasil anak-anak muda yang nilai moralitasnya sangat rendah. Lalu apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah setempat? Yang dilakukan oleh pemerintah setempat tentunya kita sekarang melakukan yang bisa kita lakukan dan yang segera itu adalah dengan pemberantasan, yaitu pemberantasan peredaran miras, peredaran narkoba, sekaligus pesta malam yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan house musik. Itu juga adalah bagian yang men-trigger kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di wilayah itu. Wilayah sana memang wilayahnya medannya sangat sulit, kemudian juga kriminalnya juga tinggi, dan sebelum terjadi kasus pemerkosaan Yuyun itu seminggu sebelumnya juga pernah terjadi pembunuhan terhadap mahasiswa di sana. Jadi memang wilayah itu adalah wilayah yang sangat keras, kira-kira yang bisa dikatakan rapot merah lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita ke depan tentunya akan mengupayakan banyak-banyak hal. Ya, yang kita lakukan adalah yaitu melakukan penuhan terhadap infrastruktur dasar yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua kita membangun pusat-pusat pondok pesantren. Kemudian juga kita melakukan restorasi nilai. Itu akan dilakukan dalam waktu dekat? Atau? Ya, akan kita lakukan dalam waktu dekat. Yang sekarang hanya bisa kita lakukan adalah yang kita lakukan adalah menyambangi keluarga, kemudian melakukan upaya-upaya penseimbangan sosial ya kepada masyarakat setempat. Itu yang bisa kita lakukan. Pak Asep, saya manggilnya Kang Asep. Ini kasus yang bukan pertama kali terjadi di Makassar, juga kita melihat ayah bunuh anak. Hukuman berat tampaknya tidak membuat efek jera. Ya, kalau bicara hukuman sampai kapanpun nggak selesai. Jangankan buatan manusia, buatan Tuhan yang percaya. Kejadian yang betul, tidak sekali dua kali. Ketika Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 terjadi, ada kejadian-kejadian banyak kan, kita teriak supaya ini hukuman berat. Tapi kenyataan apa regulasi? Oleh DPR kan tetap aja undang-undang tidak berat. Ketika ada kejadiannya semua mengutuk. Segala semua sumpah serapah kita, miris kita, dan semuanya kita hukum berat. Tapi sekali lagi, hukum mengenal legalitas. Ya, ajas legalitas. Kenapa? Setiap pelaku untuk anak, harus pisah dulu. Ya. Tidak bisa sampai hukuman seumur hidup, hukuman mati dan sebagainya, itu jelas. Nah, untuk dewasa kita lihat kasusnya semuanya. Dewasa kan sebagian ada belum ketangkap, ada yang sudah ketangkap. Nah, sekarang kita harus melihat peristiwanya. Apakah betul itu ada perkosaan, ada penganiayaan, ada pembunuhan. Jadi jangan sekarang kita semuanya teriak. Ya. Semua kan banyak cari panggung sekarang kan. Semua kayak orang bener semua, tuh sambutan-sambutan semua kan, kayak orang nongol di TV, kayak orang bener lagi ngomongnya. Malah ada yang tidak tahu ada kejadian di Bengkulu, katanya di orang pusat, keterlaluan. Kata Pak Gubernur, ada kemiskinan, ada pendidikan kurang, dan keterlaluan. Itu ada kampung halamannya yang ngomong itu kan. Itu keterlaluan kan, kalau lihat kemiskinan, pendidikan yang kurang, kekerasan yang tinggi dari situ, kita harus lihat. Nah, ketika ada kejadian ini, ketika orang mengutuk anak kecil, ingat ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak boleh sembarangan menghukum. Itu ada bagaimana tumbuh kembang, terlepas itu pelakunya, karena ada sistem peradilan anak. Ya, karena itu. Pelaku juga tidak semuanya dewasa. Nah, tidak biasa. Itu harus hati-hati. Kita nggak bisa marah, hanya marah bisa, kita harus marah, kita juga tetap miris. Tapi harus diperdudukan persoalannya, itu pertama. Yang kedua, yang dewasa harus lihat, kita setuju sampai dihukuman mati. Tapi sekali lagi, apakah ini harus dikena hukuman mati? Kalau perkosa aja tanpa perencanaan, ya, ini 14 orang ini harus dipilah-pilah, dipetakan. Kalau kita hanya cuma marah tapi regulasi tidak dibenahi, kita nggak bisa menghukum mati. Kalau sama ancamannya,
Nah, orang selalu kebiri, dari mulai kebiri bu, biri. Itu kan, maaf sambut, saya nggak takut sekali lagi, dia saksinya gubernur. Itu beberapa menteri dulu kebiri. Sampai mana bahas kebiri? Menteri Sosial. Menteri Sosial kayak, menteri yang wanita itulah, saya nggak ngerti namanya. Sekarang susah ngapal nama menteri kan, ganti Sri Yohana Yambise. Oh itulah. Kalau SD saya hafal, sekarang nggak pernah hafal jadi menteri saya. Taunya mantri saya hafal. Ya. Coba bayangkan, dari dulu kita kebiri, saya tanya sampai mana, nggak ada kan. Nah sekarang mau dikebiri, nggak bisa kan, aturannya nggak ada. Selama itu tidak menjadi hukum positif, tidak bisa orang dikebiri. Nah sekarang, udah jangan teriak-teriak, kalau mau dikebiri cepat ajukan pembahasannya di DPR, biar DPR bahas, DPR juga, ya bahas juga. Kalau DPR-nya nggak bahas, mau diapakan? Terlepas pelakunya melakukan sadis biadab sekali lagi ya. Tapi kalau mau dikebiri, selama itu belum jadi hukum fisik, nggak bisa dikebiri. Saya termasuk yang setuju. Tapi persoalannya, apakah naskah akademis, apakah RU ini yang hanya 2 pasal 88 itu merubah, dikirim nggak oleh pemerintah? Kalau pemerintah cuma ngomong doang, ya percuma dong. Pak Ridwan, Anda mengatakan ada masalah sosial jelas tadi dipaparkan. Pemerintah sempat mengatakan bahwa informasi dari pemerintah daerah ini terlambat. Kasus ini kan terjadi April, baru ramai bulan Mei. Anda mengatakan itu terlambat juga? Saya rasa tidak, dikarenakan pada waktu awal kejadian juga, itu berita media di lokal itu ya terekspos dengan luar biasa. Cuma persoalannya ini sekarang adalah persoalan media sendiri, karena di sana kan dikuasain oleh sekelompok media tertentu, sehingga nggak terekspos sampai ke nasional. Baru setelah 1 bulan kemudian, baru setelah ini bisa masuk sampai ke jaringan internasional, baru bisa semua media nasional baru kelabakan. Dan orang pusat kebingsatan ya semua. Iya, seperti itu. Ada 2 menteri datang sana. Anda apa yang Anda katakan kepada para menteri itu? Ya yang jelas kami merasakan mengapresiasi atas kunjungan menteri tersebut. Tentunya ini adalah kepedulian dari pemerintah pusat melihat sebuah peristiwa yang terjadi di daerah. Namun juga kami ingin menyampaikan pesan melalui menteri kepada pemerintah pusat bahwa Bengkulu ini adalah provinsi yang paling tertinggal di bagian barat Indonesia. Ini angka kemiskinannya tinggi, ya, ke provinsi yang paling anggarannya paling kecil, ya, provinsi yang pada waktu dimekarkan menjadi urutan ke-26 dengan sudah 34 provinsi yang ada, dia sekarang menjadi urutan ke-31. Tahun lalu paling miskin di Pulau Sumatera? Betul. Dan kelima di Indonesia? Betul. Jadi ketiga. Ketiga di Indonesia? Iya, ketiga di Indonesia. Jadi ini provinsi yang sangat miris, ya tentunya ini adalah kerja, tapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus kerja keras, dan saya baru 2 bulan jadi gubernur dilantik. Ya tadi saya sedang mensinkronisasi dulu, sedang mengharmonisasi dulu seluruh program dan kegiatan, dan lagi kita sedang meminta untuk bagaimana komunikasi dengan pemerintah pusat. Artinya yang Anda ingin katakan ke pemerintah pusat adalah? Ya. Karena tadi berhubungan dengan kemiskinan? Ya tentunya kita minta selesaikan dulu persoalan infrastruktur dasar yang ada di provinsi ini. Karena kita tidak bisa bicara masalah pelayanan dasar tanpa infrastruktur dasar terselesaikan dulu. Karena di Provinsi Bengkulu sekarang ada 670 desa, dari total jumlah 1.533 desa itu adalah berada dalam kondisi tertinggal. Artinya tertinggal, tidak ada jalan aspal yang baik, tidak ada listrik dan gelap gulita, apalagi tidak ada pasar. Sarana prasarana pendidikan dasar pun sangat minim, kemudian sarana prasarana pelayanan kesehatan juga sangat minim. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka fungsi-fungsi pemerintahan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat pasti tidak akan jalan. Baik. Ya, oleh karena itulah kita minta bagaimana pemerintah pusat memberikan perhatian lebih, sehingga karena kemampuan Provinsi Bengkulu mereka tidak punya dana bagi hasil dari pertambangan, dari minyak dan gas, Pak dari Gubernur, hal kalau lain. saya boleh nambahkan, ketika ada potret kemiskinan, ada potret kekejaman, ada potret ke pusat, jangan hanya lihat tentang ke situ saja. Betul. Saya pikir ketika itu jangan hanya pusat hanya bisa bernyanyi. Artinya ketika misalkan kedatang juga apa yang terjadi di daerah, kemudian juga ketika ada kejadian ini cepet dong regulasi juga dibikin. Jangan selalu menyalahkan daerah dengan keadaan demikian. Anda mengatakan regulasi yang berat itu hanya wacana? Ya wacana, kan sekarang ada kejadian di daerah dengan potret kemiskinan, potret kekerasan. Karena apa? Infrastruktur tidak ada semuanya yang Pak Gubernur lebih tahu. Jadi ketika kejadian ini jangan misalnya orang pusat datang ke daerah hanya lihat ya seperti apa keprihatinan ditampakkan. Udah gitu mencerca hukum berat. Sementara mereka hanya wacana aturan-aturannya. Ya nggak bisa dong selama kemiskinan terjadi, kekejaman peristiwa itu akan berulang-berulang. Selama pemerintahan pusat tidak apa yang hendakan di daerah akan terjadi kejadian. Dan cerita tidak hanya satu daerah, tidak hanya Bengkulu, daerah akan kejadian. Dan ini akan terulang. Kalau sekarang pemerintah pusat mengatakan kita kebiri, kita hukuman mati, loh, di pusat aja nggak pernah bahas itu mau gimana? Banyak kejadian datang lagi nggak pernah selesai bangsa ini. Pak Ridwan, ada kawannya Yuyun sempat meminta ketika Bu Yohana datang, meminta jalannya di hot mix, meminta penerangan, dan bahkan ada bus sekolah karena mereka harus jalan jauh. Tepat sama dengan apa yang dirasakan Yuyun. Akan ada
kemajuan di sana? Ya itu yang sedang kita rumuskan. Jadi pada waktu saya ikut pilkada, itu yang saya janjikan kepada masyarakat. Itu yang membuat akhirnya saya terpilih di sana. Dan jadi saya akan memprioritaskan dulu mengenai infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu jalan-jalan, kemudian listrik, kemudian rumah sekolah, kemudian juga pusat pelayanan kesehatan, kemudian pasar. Nah 5 hal ini termasuk juga air bersih, ini harus kita perlukan dulu. Kendalanya sejauh ini ada di? Ada masalah anggaran, karena minimnya anggaran. Karena kalau Bengkulu hanya menyelesaikan persoalan Bengkulu itu melalui kemampuannya sendiri, pasti dia tidak akan bisa. Ya, sementara ini kita minta bagaimana pusat memiliki perhatian lebih bahwa provinsi Bengkulu yang sebagai provinsi tertinggal di Republik Indonesia, yang memiliki banyak desa-desa yang tertinggal ini, tentunya akan mendapatkan perhatian lebih. Dan perhatian lebih inilah kami kalau misalnya infrastruktur dasar ini tersedia, maka pemberdayaan atau empowering kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Termasuk menanggulangi kejadian kriminal yang... Sekarang kalau kita melihat di pusat, kalau orang pusat ini kita kirim saja, misalnya relawan-relawan di pusat ini, ya kita kirim ke daerah, mereka nggak akan betah tinggal di sana. Karena seperti di hutan, ya jalan nggak ada, listrik nggak ada, kemudian juga air nggak ada, kemudian juga pelayanan kesehatan nggak ada. Kemudian juga misalnya untuk pelayanan pendidikan tidak ada, dia berhadapan dengan masyarakat dengan bergelimang kemiskinan itu, maka saya yakin dia akan kembali, dia tidak akan menginjak lagi di tempat itu. Sesignifikan apa kemiskinan dan ketertinggalan itu memengaruhi kriminalitas yang terjadi menurut Anda? Saya sangat yakin dengan ajaran agama saya bahwa kemiskinan itu akan menyebabkan kepukuran. Bahwa ini miskin ini bukan miskin materi saja. Akibat miskin inilah miskin sarana prasarana, akhirnya mereka miskin karena struktural. Mereka dimiskinkan secara struktural. Nah oleh karena itu akibat miskin ini orang kan nekat. Dan nekat inilah akhirnya berbuat hal-hal yang tidak baik. Kejadian seperti kasus Yuyun itu ternyata anak putus sekolah. Ya. Banyak di sana ada putus sekolah. Mereka tidak mengenyam pendidikan tinggi. Minum tuak. Minum tuak, padahal minum tuak itu bukan tradisi masyarakat di sana. Tapi itu adalah pilihan terakhir karena maraknya narkoba dan minuman keras di sana. Ketika mereka tidak punya uang lagi, mereka minum minuman tuak. Yang sudah Anda lakukan, apakah tidak ada petugas keamanan, kepolisian dikerahkan untuk membasmi itu semua? Nggak akan sanggup, wilayahnya sulit. Jadi ini bukan, kita melihat aparatur, misalnya aparat kita, itu sanggup misalnya. Saya jujur saja bahwa aparat kita ini kan sukanya misalnya di daerah, misalnya di ibu kota kecamatan, di kelurahan, itu fasilitas semua ada. Guru juga seperti itu, dokter juga seperti itu, wartawan juga sama, maunya seperti itu. Jadi kalau dimasuk ke dalam hutan, tempat kasus Yuyun ini. Jadi masalah intinya adalah infrastruktur dan lain-lain. Kang Asep, kita melihat banyak kasus yang sulit kita bayangkan. Ayah bunuh anak, ini bunuh ini, semua gampang sekali membunuh. Apa yang salah, sakit masyarakat kita kah atau gimana? Hukumnya kurang tegas kah? Bukan soal hukum. Kalau hukum bisa dibuat, DPR bisa dibuat terlepas DPR kondisinya bagaimanapun. Satu sih, suri toladan. Selama suri toladan, kita kan budayanya paternalistik. Bagaimana pimpinannya? Nah sekarang bagaimana Bengkulu hanya kecil lah. Daerah lain itu pasti ada, cuma tidak muncul ke permukaan. Hanya kebetulan ada yang memunculkan ke permukaan jadi rame. Ketika rame ini sebenarnya apa yang terjadi? Mereka meniru yang di atas. Ya, ketika mereka ribut, ya kan kita tahu sendiri. Presiden dan menterinya juga goyang-goyangan kan, itu kita tahu kan, saling goyang-goyang. Apalagi resapel ya. Saya tahunya wastafel gitu kan. Ketika ribut, jangan salahkan di bawah itu tadi ribut juga, ya. Nah, ketika ribut aneh sekarang. Ketika ada kejadian perkosaan, ada pembunuhan, di atas datang. Wah, seorang kayak orang bersih gitu. Ini ada perkosaan harus hukum berat. Loh, mereka kemana aja selama ini gitu kan? Ketika di Bengkulu misalkan kemiskinan, pendidikan, kesehatan tidak terlayani, tidak tercukupi, kita tidak bisa membenarkan misalkan ketika ada kemiskinan, ada kemungkaran, ada kekejaman, ada perkosaan. Tapi lihat dulu persoalannya. Ketika ini terjadi di jauh dari jangkauan, ya sejauh mana mereka memperhatikan. Oke, idealnya perangkat hukumnya diapain? Nah, ada hukum dari dulu kan dari 2002 itu sudah ada. Kenapa sih nggak dikasih hukuman maksimal? Jadi kalau ada kejadian kejam ini tinggal diterapkan. Kan aneh ketika 2002 ada perubahan di 2014 pasal 80 ancaman terhadap anak yang mati, anak yang teraniaya, gitu kan. Kemudian perkosaan, pembunuhan, hanya narkoba kita sampaikan korupsi ya. Kenapa tidak dilakukan sebagaimana pastinya yang dikehendaki? Kan gini, hukum itu tegak karena dua hal, karena politik hukum, karena kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat bahwa ketika perilaku menyimpang, ketika perilaku kejam, ketika perkosaan dihukum maksimal, bahkan sampai mati kebiri, itu keinginannya politik hukumnya. Sekarang apakah DPR Presiden hanya wacana? Sekarang kan masih pembahasan
masih belum dibahas, masih koordinasi. Bahkan RUU Rasul Menteri apa dan mengatakan kawan-kawan. lebih banyak kontranya. Lalu ini menteri apa bukan banyak kontranya, ngomong kok beraturan. Pak Ridwan, terakhir jadi langkah yang paling dekat apa yang akan Anda lakukan? Ya tentunya yang paling dekat yang kita lakukan adalah mensinkronisasi kebijakan, baik kebijakan antar kabupaten dan kota, juga kebijakan dengan pemerintah pusat, dan kemudian juga tentunya melihat sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang cenderung negatif tentunya harus segera dilakukan rekayasa-rekayasa sosial. Ya contohnya misalnya kita membangun seperti tadi bahwa daerah itu sekarang terjadi betul seperti Kang Asep tadi bahwa daerah itu terjadi krisis keteladanan. Jadi ini kita harus mampu ya mengirim agen-agen sosial yang mampu untuk menjadi tauladan, yaitu seperti misalnya guru, kemudian juga dokter, juga kemudian penyuluh yang relawan-relawan yang betul-betul rela gitu yang Relawan di kota Jakarta ya, karena medannya berat, Pak Ridwan semoga betah di Bengkulu karena tentu tugas Anda juga berat tadi disampaikan. Ya, Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu, dan juga Asep Iwan Iryawan, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti. Terima kasih Bapak-bapak bergabung di Kompas Petang.